Sobat Transportasi, selamat datang di podcast transportasi kita, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna soal pelayanan publik di Kementerian Perhubungan. Hari ini kita bakal bahas satu topik penting banget terkait mengapa dan bagaimana pelayanan publik berakhlak di lingkungan Kementerian Perhubungan. Apa sih artinya berakhlak dan gimana implementasi dalam pelayanan kita sehari-hari. Bareng saya hari ini ada 4 narasumber yang keren-keren dari berbagai sektor di Kementerian Perhubungan. Langsung aja nih kita kenalan. Halo, saya Giri dari UPPKB Wangurer Bitung. Senang bisa bergabung di sini. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Virgi Gelardi Syarbin dari UPBU kelas 2 Karel Satsui Tubun di Langgur. Halo Sobat Transportasi, perkenalkan nama saya David dari BTP kelas 1 Bandung. Hai semuanya, perkenalkan saya Virginia dari kantor PP kelas 3 Masa Lembu. Wah, terima kasih nih perkenalannya kepada narasumber. Jadi kita mulai dulu nih dari hal yang paling dasar tentang apa sih itu berakhlak. Ibu Nia boleh bantu jelaskan secara singkat? Baik, tentu berakhlak adalah Core Values ASN yang merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, nilai-nilai ini menjadi pedoman etika dan perilaku untuk seluruh ASN, termasuk di Kementerian Perhubungan dalam memberikan pelayanan publik yang profesional serta humanis. Saya tambahkan sedikit Mbak Ainun. Menurut saya nilai berakhlak itu bukan cuma tuntutan dari atas, tapi juga tercermin dari hati nurani seorang aparatur sipil negara. Masyarakat sekarang makin kritis, mereka bisa membenarkan mana pelayanan yang tulus dan mana yang sekedar formalitas. Jadi berakhlak itu juga tentang membangun kepercayaan dari masyarakat. Ya, terima kasih penjelasannya Ibu Nia dan juga Pak Virgi. Menarik sekali. Kalau menurut Pak Giri, gimana sih nilai-nilai itu diterapkan dalam layanan transportasi darat? Baik, nilai-nilai itu diterapkan dalam pelayanan transportasi darat, yaitu pada jembatan timbang, tercemin dalam berbagai aspek pelayanan dan operasionalnya. Pegawai yang bertugas menunjukkan berorientasi pada pelayanan dengan memberikan pelayanan dengan ramah, cepat, adil kepada pengguna jasa, baik itu pengusaha, supir, maupun masyarakat umum. Sikap akuntabel ditunjukkan melalui pencatatan data yang akurat dan transparan, serta pertanggungjawaban atas setiap hasil penimbangan yang dilakukan. Dalam melaksanakan tugas, petugas juga menjunjung tinggi kompetensi dengan terus meningkatkan kemampuan teknis dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Harmonis tercermin dari kerjasama yang baik antar pegawai dan komunikasi yang sopan kepada pengguna. Nilai loyal terlihat dari dedikasi pegawai dalam menjalankan tugas sesuai peraturan dan tujuan instansi. Pegawai juga menunjukkan sikap adaptif dengan menggunakan teknologi terbaru, menyesuaikan prosedur sesuai perkembangan regulasi. Terakhir, nilai kolaboratif diwujudkan melalui kerjasama dengan pihak terkait seperti aparat kepolisian atau instansi lain guna menjaga integritas dan kelancaran operasional jembatan timbang. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak, jembatan timbang dapat menjadi layanan publik yang profesional, terpercaya, dan berintegritas tinggi. Mungkin sekian. Nah, baik saya tambahkan sedikit Mbak ini tentang di dunia perkeretaapian sendiri. Kami menerapkan nilai berakhlak dengan memastikan contohnya adalah standar pelayanan minimum yang baik, baik itu di stasiun ataupun sarana perkeretaapian yang berjalan dengan baik guna menjaga keselamatan dan standar pelayanan penumpang. Serta kami juga mendukung adanya Public Service Obligation atau PSO agar masyarakat bisa menikmati layanan kereta api yang terjangkau dan berkualitas. Karena bagi kami, pelayanan terbaik adalah bentuk integritas. Wah, menarik sekali. Pelayanan terbaik adalah bentuk integritas. Terima kasih kepada Pak Giri dan juga Pak David. Selanjutnya kalau dari sektor udara, Bapak Virgi boleh bantu dijelaskan sedikit? Baik Mbak Ainun, kalau di sektor udara khususnya di bandar udara tuh uh, banyak unit ya, kayak misalnya ground handling, AFSEC, customer service, informasi dan lain-lain. Jadi nilai yang sangat mencolok yang bisa kita lihat di bandar udara tuh nilai
harmonis dan kolaboratif. Jadi dari berbagai unit tersebut mereka bekerja sama untuk eh, mewujudkan pelaksanaan bandara yang optimal gitu, Mbak Ainun. Misalnya petugas AFSEC dia melakukan pemeriksaan yang sesuai dengan aturan yang mana itu berdampak pada keselamatan dan keamanan transportasi udara itu, Mbak Ainun. Wah, terima kasih penjelasannya. Dari tadi kita nih udah mendengar penjelasan penerapan nilai berakhlak di lingkungan masing-masing, dari darat, kereta api, dan juga udara. Kalau boleh saya bertanya, Bu Nia, bagaimana sih tantangan untuk menerapkan nilai berakhlak di lingkungan pelabuhan yang seringkali nih padat dan penuh dengan tekanan operasional? Wah, tantangannya memang besar ya Mbak Inen. Seperti di pelabuhan, kita berhadapan dengan berbagai macam situasi, seperti bongkar muat yang harus serba cepat, antrean kapal, cuaca yang berubah-ubah, hingga tekanan dari pengguna jasa yang inginnya semuanya serba instan. Nah, di dalam nilai berakhlak ini, kami betul-betul diuji di situasi yang seperti ini. Misalnya, yang pertama menjaga sikap harmonis dan kolaboratif saat berkoordinasi dengan operator pelabuhan, bea cukai, dan pihak swasta. Nah, hal-hal seperti itu tuh nggak mudah bagi kita. Tapi justru di tengah tekanan itulah kita harus tetap memegang prinsip. Jangan sampai karena sibuk kita mengabaikan etika pelayanan yang menjadi dasar dari pelayanan kita ini. Nah, kami di sini selalu menekankan kepada seluruh petugas, terutama frontliner, bahwa senyum dan sikap ramah adalah bagian dari profesionalisme. Pelayanan berorientasi pada masyarakat bukan berarti harus selalu cepat, tetapi juga manusiawi. Jadi, walaupun sibuk, kita tetap harus hadir secara utuh, baik secara teknis maupun secara empati. Itu sih Mbak Inen. Wah, terima kasih jawabannya. Bikin kita jadi mikir lebih dalam. Kadang emang kita di lapangan kita tuh keburu sibuk, jadi lupa ngaca apakah kita ini udah benar-benar menerapkan nilai nilai berakhlak itu apa belum ya. Dan ini tuh benar-benar membuka mata bahwa di tengah tekanan dan kesibukan di pelabuhan, nilai-nilai berakhlak tetap bisa jadi kompas moral dari pelayanan. Menarik sekali. Jadi sekarang kita geser sedikit nih lagi ke Pak David. Apakah ada perbedaan yang menunjukkan perubahan positif sejak penerapan nilai berakhlak ini? Silakan Pak David. Wah, tentu ada Mbak. Tentu ada Mbak Ainun. Sejak nilai berakhlak diimplementasikan secara serius, kita merasakan perubahannya yang sangat-sangat menurut saya signifikan sekali di lingkungan kerja. Salah satunya perbedaan yang saya rasakan adalah peningkatan sikap profesionalisme dan kolaborasi antar staf. Sebelumnya, terkadang terjadi tempat tindih tugas, baik itu tugas ataupun komunikasi yang kurang efektif antar unit. Namun sekarang dengan semangat harmonis dan kolaboratif, koordinasi antar tim jauh lebih baik. Wah, terima kasih Pak David atas penjelasannya yang sangat jelas dan juga inspiratif ya. Memang sinergi antar tim dan sikap profesionalisme itu jadi kunci utama untuk menunjang pelayanan publik jadi semakin optimal. Sekarang kita akan lanjut ke Pak Giri. Kira-kira apa tantangan dan strategi utama dalam membentuk ASN yang benar-benar berakhlak? Baik, terima kasih Mbak Ainun atas pertanyaan yang sangat tepat. Memang, perkembangan SDM adalah kunci utama supaya nilai berakhlak tidak hanya jadi jargon, tapi benar-benar hidup dalam perilaku ASN sehari-hari. Tantangan menurut saya yaitu kurangnya pemahaman mendalam tentang nilai berakhlak. Kadang, nilai-nilai ini hanya dipahami secara formal atau teoritis tanpa benar-benar dihayati dan diterapkan dalam tindakan sehari-hari. Selain itu, tantangan juga menjadi hambatan untuk menerapkan nilai berakhlak, yaitu tekanan pada pekerjaan dan beban kerja yang tinggi. Saat beban kerja yang sangat padat, ASN bisa kewalahan sehingga nilai seperti harmoni, adaptif, dan loyalitas sulit untuk diwujudkan secara optimal. Dan juga faktor eksternal seperti budaya masyarakat dan lingkungan kerja yang kurang mendukung bisa mempengaruhi sikap dan perilaku ASN dalam melaksanakan nilai-nilai tersebut. Untuk strategi yang dilakukan dengan mengintegrasikan nilai berakhlak secara menyeluruh dalam setiap proses pengembangan SDM, mulai dari pelatihan awal, pembinaan rutin, hingga evaluasi kinerja dengan pendekatan yang interaktif dan aplikatif
agar nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami secara teori, tapi benar-benar diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Terima Begitu, Pak. kasih Pak Giri atas jawabannya yang sangat mendalam dan inspiratif tentang tantangan serta strategi membentuk ASN yang berakhlak. Semua insight yang tadi disampaikan tentu sangat berharga untuk kita semua sebagai insan pelayan publik ya. Sebelum kita tutup, saya ingin mengajak seluruh narasumber untuk memberikan satu kalimat singkat tentang apa sih arti berakhlak bagi Anda pribadi. Ya, bagi saya berakhlak adalah fondasi utama untuk membangun pelayanan yang tidak hanya profesional, tapi juga penuh rasa empati dan hormat kepada masyarakat. Untuk saya, berakhlak berarti integritas dalam setiap tindakan, di mana kita selalu mengutamakan transparansi dan akuntabilitas demi kepercayaan. Baik, kalau menurut saya sendiri, berakhlak itu adalah semangat kolaborasi dan adaptif yang membuat pelayanan publik mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan tentunya tepat. Baik, terakhir dari saya, berakhlak menurut saya adalah nilai hidup yang memang harus terus dikembangkan dalam diri setiap ASN agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang bermartabat dan berkelanjutan. Wah, obrolan yang penuh insight. Terima kasih kepada narasumber keren kita pada hari ini. Semoga makin banyak pelayanan publik yang berakhlak di Kementerian Perhubungan dan juga di seluruh Indonesia. Jangan lupa, pelayanan yang berakhlak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari masyarakat. Yuk kita dukung terus perubahan positif ini bersama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jaga akhlak dalam setiap langkah pelayanan kita. Saya Elsa Ainun, pamit undur diri. Terima kasih kepada seluruh narasumber.